Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, perkenalkan, nama saya Sri Bim Masril, nomor absen 12 di mata kuliah media sosial dan online marketing. Ditugaskan kita akan merangkum kembali, menjelaskan kembali di pertemuan 9 yang sebelumnya sampai di pertemuan yang akhir, yaitu pertemuan ke-14. Nah, kita mulai saja masuk ke bagian pertemuan yang 9. Di bagian video pertemuan 9, yaitu pokok pembahasannya yaitu tentang pemahaman awal digital marketing dan digital media bisnis. Baik, digital marketing tidak bisa dihindari seperti Baik, kita masuk ke bagian pertemuan yang pertama, yaitu pertemuan 9 yang berjudul videonya Mike Teknovia gagal jualan offline. Kini punya 1.500 murid, sukses bisnis online miliaran. Wow, luar biasa sekali ya, muridnya bisa jadi miliaran. Narasumbernya itu ialah Mikhail Sugiharto. Nah, dipublikasi pada tahun 2020. Nah, bagaimana tanggapan dan pendapat saya? Bagi saya itu adalah berjualan bukan hanya menggunakan marketplace, namun juga menggunakan sosial media, Instagram juga bisa. Nah, bagaimana untuk memberikan kepercayaannya? Ya, memberikan toko kita sebagai produk branded atau bermerek. Agar apa? Agar pembeli senang membeli, dan untuk juga membuat pengguna baru juga melihat toko kita jika ingin mempercayai gitu kan. Nah, terus yakin cuma di situ aja? Enggak juga kita harus juga, kalau di Instagram kita harus mempunyai namanya follower. Jadi tujuan ada follower itu orang merasa, oh ya berarti mereka banyak sih yang orang-orang pengguna lain ingin mengikuti dan mengetahui bagaimana jauhnya produk kita. Nah, kalau kesulitan dalam follower, kita bisa juga menggunakan auto follower begitu ya. Lanjut, kita konsepnya setiap pelanggan lama dan baru ya harus cepat tanggap pada obrolannya. Kita obrolan juga harus punya cepat tanggap, jangan kita lama-lama, buat mereka merasa kayak kita itu berarti bagi mereka begitu kan. Bukan kita aja yang butuh dia juga butuh kita gitu. Nah, berikan dia kepercayaan yang luar biasa untuk produk kita begitu. Jadi dia pun gak sia-sia membeli kita juga merasa senang atas dia beli sama kita begitu. Nah, juga zaman sekarang udah biasa ya orang gunakan website. Agar apa? Ya terlihat profesional, seperti halnya marketplace yang kita biasa gunakan untuk membeli barang. Nah, jadi narasumber pun Bang Mike ini juga memberikan makna yang baik seperti tentang modal. Ya, kalau tentang modal kita juga harus siap adanya modal kan. Kalau ingin berjualan tidak akan bisa kita tanpa modal. Lalu untuk Instagram kita juga harus sering ngeposting gitu loh. Nah, agar apa? Customer tetap terlihat toko yang kita pasarkan. Nah, jadi yang saya dapatkan dari video tersebut, manfaatnya itu adalah dari awal sudah saya dapat dari Bang Mike atau narasumber kita itu, dia bagaimana mendapatkan solusi terhadap customer yang pendapat menurun itu, yaitu kita evaluasi kembali gitu kan. Kita evaluasi kembali seperti sedia kala dulu kita pertama kali mau buat usahanya gitu. Nah, melayani chat dengan closing. Lalu manfaat selanjutnya kita juga bisa membuat affiliates atau juga disebut dengan memasarkan produk orang gitu, orang lain, dengan
imbalan dia kasih kita duit komisi gitu. Nah, ini juga disebut dengan affiliate gitu. Nah, disitulah kita jadi permulaan, ada modal, ada untuk kita buat usaha lagi nanti gitu kan. Nah, lalu manfaatnya kita hmm, mengatur strategi bisnis. Nah, kenapa dengan mengatur strategi ya kita atur strateginya itu ya seperti profit. Nah, strategi bisnis itu dia cara meningkatkannya profit dan juga memberikan reward yang siapa untuk orang yang bantu kita dalam bisnis begitu. Oke, nah lanjut, sebagai leader atau owner harus tahu yang engine-nya di mana, tujuannya apa, ya sangat harus matang dalam menempuh impian kita. Disitulah kita harus buat mereka merasa kita itu juga butuh dia butuh kita juga begitu, jadi saling menguntungkan. Nah lanjut, kita juga bisa menggunakan endorse kalau ingin membuat produk kita itu banyak ditahui orang lain, keuntungannya juga banyak. Namun juga artis juga banyak yang mau kan, mereka kan dapat duit dari kita gitu. Nah tolong tapi pilih artis yang populer. Baik, kita masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 10. Nah, di pertemuan yang ke-10, di sini saya melihat ada namanya peningkatan dari bisnis, yaitu kita belajar tentang digital marketing. Nah, dan juga kelanjutannya yaitu digital media business. Di bagian digital marketing itu kita tidak bisa, dalam zaman sekarang ini kita nggak bisa menghindari dari dulu digital. Kenapa? Kita harus butuh juga namanya digital marketing itu kayak pakai spanduk, baliho, eh, banner, tuh kita harus butuh, nggak bisa kita tinggalkan. Nah, perhatikan karakteristik digital marketing. Itu dia. Nih ya, ada namanya karakteristik dari digital marketing ada. Yang pertama itu namanya addressability. Apa itu addressability? Bisa menentukan segmentasinya. Nah, kita tahu siapa yang kita tuju gitu. Bisa melalui Facebook dan lain-lain. Nah, yang termasuk familiar apa itu yang bisa kita tepatin. Jadi kita nggak sia-sia udah kita buat gitu kan. Nah, jangan buat, kalau memang buat Facebook tepat nggak rasa kamu? Tidak. Kenapa? Karena bisa kesasar. Nah, tapi bisa dibilang bagus daripada tradisional marketing seperti di koran. Kalau masang itu kan, kalau masang iklan di koran itu kan belum tentu semua orang bisa tahu kan tentang itu kan. Bisa saja cuman orang-orang tua yang menggunakan koran begitu. Nah, kalau masang spanduk gimana? Bagus juga, tapi tergantung di mana lokasinya. Kita alokasikan lah yang terbaik. Kalau masang spanduk tentang sekolah, kita sekolah SMA, kita masukkan di SMP, belum tentu orang mikir dia mau sekolah SMA. Orang pengen SMK gimana gitu kan. Nah, jadi kan lumayan dikit. Coba usahakan kasih sesuatu hal yang buat orang tua itu jadi mau gitu juga. Jadi kalau bisa kita bermanfaat juga dalam pemikiran kita, sangat matang dalam memilih. Kalau memang kita buat SMK, SMP, kita masukkan SMK ke jurusan, atau mungkin itu bisa jadi peningkatan gitu loh. Lanjut, di bagian kedua itu interactivity. Apa itu interactivity? Aktif kan. Nah, melakukan berkomentar dan aktif. Itu banyak tuh yang pelanggan yang seperti gitu, berkomentar atau aktif. Nah, ketiga, accessibility. Apa itu accessibility? Consumer yang mencari informasi tentang sepenuhnya produk kita, dari video mungkin, dari reviewnya, dari harga juga dia bisa tahu, mengetahui dari yang review kita video gitu ya. Nah, lanjut kita connectivity. Apa itu connectivity? Memaksakan orang membeli. Nah, newsletter. Apa itu? Berlangganan.
dia belum beli udah dikasih masukan email gitu, jadi harus beli ya, ya kayak dipaksakan, ayo nih beli ini gitu kan. Nah, bisa juga dari bot, dikirim pesan gitu kan, dari iklan dia kita klik gitu kan. Terakhir itu namanya kontrol. Apa tuh? Customer bisa mengontrol iklan kita seperti menyembunyikan. Jadi bisa di Facebook itu kan kalau ada iklan kita bisa sembunyikan gitu. Jadi kita nggak kena iklan, atau mungkin iklan kita nggak terlihat sama dia. Itu paling sayangnya sih. Nah, lanjut fast communication. Kita nggak boleh terlalu detail dalam iklan. Kenapa? Itu kita udah membagi. Oke, kita selesai di bagian itu, kita masuk ke bagian digital media bisnis. Nah, yang pertama itu namanya fast communication. Kita tidak boleh terlalu detail dalam iklan. Kenapa? Karena kalau dalam detail terlalu iklan, mereka bakal sulit untuk bertanya-tanya begitu. Interaktif. Bisa memasang iklan Facebook atau Instagram atau afiliasi di Google, YouTube sangat kooperatif. Itu dia. Dan yang ketiga, comparison. Produk yang sejenis dengan harga yang beda ataupun sama. Dan yang keempat, assure to conduct marketing. Assure to conduct marketing. Bisa dibilang dari demografi, wilayah, biografi, interest, itu kita harus pastikan, harus kita lihat semuanya dari situ. Termasuk juga di Facebook untuk memasangkan iklan, targetnya begitu kan, dan juga komunikasi yang baik. Nah, buat komunikasi itu tujuan iklan itu bagus. Ada juga kita kalau udah dia paham, kita closing dengan baik. Jadi mereka merasa kalau sellernya bagus gitu, penjualnya bagus. Customer growth. Orang yang telah menjadi pembeli di awal akan terus berlangganan, namun tidak akan putus menjadi pembeli. Itu yang sangat kita impikan kan dalam penjualan kan. Ya, bisa dikatakan menjadi pembeli tetap begitu. Inilah beberapa main proses marketing. Baik, selesai bagian pertemuan 10, kita masuk bagian pertemuan yang ke-11. Nah, di pertemuan 11 dengan judul videonya pengantar digital marketing sebagai bagian dari mata kuliah IT for Marketing. Nah, apa dalam video ini yang membuat saya tertarik? Kita rangkum dari awal ya. Pertama, dalam digital marketing kita harus tentukan mau kemana arahnya, yaitu visinya begitu. Jangan karena ikut-ikutan dengan orang lain, tapi untuk menaikkan branding omset kamu. Nah, bukan memasang spanduk brosur itu aja, bukan. Tapi kamu harus ada inovasi yang kamu mau. Ada inovasi teknologi lah bisa gitu. Jadi sehingga produk-produk lama pun dapat konsumen baru gitu, mau dia sama konsumen baru gitu. Nah, kayak kamu jualan masker yang udah 3 bulan yang lalu, tapi mereka masih mau belinya gitu loh. Bagaimana? Kamu buatlah inovasi. Berikutnya, analisis dulu pasarnya. Pasar apa yang kamu buat? Di mana kamu tanamkan jualan apa kamu, produk kamu begitu kan? Nah, dan media apa yang kamu gunakan? HP kah? Facebook kah? Atau mungkin Instagram kah? Gitu. Lalu harus mengetahui budget untuk mengiklankan produk gitu. Kalau kamu butuh iklankan. Budgetnya berapa kamu keluarkan. Kalau memang kamu ingin membuat targetnya besar dengan cepat gitu kan. Nah, lalu atur informasi konsumen. Bagaimana maksudnya? Atur informasi konsumen. Konsumen itu kan dia membutuhkan, atau kita yang butuh dengan informasi konsumen begitu. Nah, informasinya seperti apa? Seperti dia wanita atau pria, umur dari berapa begitu. Jadi kita bisa menilai di mana kebutuhan mereka dengan kita begitu. Nah, lanjut, tidak akan bekerja baik saat mengiklankan di sosial media tanpa planning. Nah, itu bagus ya. Jadi kalau setiap kita membuat iklan itu kita harus menggunakan plan, ada perencanaan. Jadi jangan asal-asalan buat iklan. Nah, langsung kita ada kuat uang,
tapi sia-sia hasilnya begitu. Kalau di situ udah paham ya. Nah, di situ juga ada komunikasi di dalamnya juga harus ada setelah kamu memberikan iklan. Ada namanya dia bakal bertanya tentang konsultasi branding. Oh, saya memakai brand yang mana ya bang ya? Atau saya yang ini, itu kan dia bisa pastinya memberikan komunikasi pada kita begitu kan. Marketing atau bisa dibilang e-commerce marketing plan itulah yang bisa berpikir gak harus menggunakan web untuk menjualan kita. Itu dia, kita menggunakan e-commerce marketing plan. Jadi ada perencanaan atau bisa dibilang kita bisa kita atur. Jadi gak ada kesalahan dalam pembuatan kita untuk marketing kita. Kalau memang kamu bangun sendiri, kamu juga butuh web juga. Kenapa butuh web? Ya, bertujuan lebih ke profesional dalam IT. Kamu bisa minta tolong sama orang yang IT-nya sangat baik begitu dalam pembuatan web kamu. Nah, kamu bisa menjadi penjualan yang luar biasa. Mereka pun lebih banyak kepercayaan padamu. Di mana kamu seriusnya dalam penjualan. Seperti itulah strategi dalam penjualan. Lanjut, kita ke bagian pertemuan ke-12. Di bagian pertemuan 12, saya melihat pembahasan tentang digital marketing dan manajemen isu. Nah, kedua proses yang ada di dalamnya itu ada acquisition. Yang kedua conversion dari customer. Apa itu? Di bagian ketiga, strategi itu yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan sebelum melangkah ke digital marketing. Yang terpenting itu adalah komitmen dari manajemen, marketing strategi, pemikiran ulang trending, sampai dengan digital marketing. Dan seharusnya menyatu strategi perusahaan. Strategi dari marketing tadi itu dia harus saling terbuka begitu. Jadi nggak ada salah dalam mengatur strategi di dalam marketingnya itu. Lalu mengetahui target segmen yang mana, ke orang yang mana, ke orang tua atau ke anak begitu. Ada manfaat dari targetnya begitu. Jadi jangan sampai yang kita lakukan tidak ada manfaat bagi mereka, cuma kita saja yang butuh. Bisa kita lihat evaluasi dari customer gitu kan. Posisikan customer itu yang potensial, tarik dia dengan langkah-langkah yang telah kita evaluasi begitu kan. Teori ini harus dilakukan karena setiap tindakan haruslah mengikuti plan dan evaluasi yang sangat besar. Nah, agar tidak akan terjadi ya hal yang tidak diinginkan. Kan siapa juga yang mau perusahaan bangkrut atau mungkin jelek namanya gara-gara kita sendiri yang ngelakuin, bukan orang lain. Orang bakal mencela produk kita atau perusahaan kita atau mungkin bisnis kita itu karena kita sendiri, karena kita nggak memikirkan bagaimana plan yang kita pasarkan kepada mereka itu mereka kayak nggak sesuai dengan ekspektasi mereka lah. Setelah itu bisa kita lihat di bagian pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 13 tentang isu manajemen, proses utama digital marketing dan strategi dari perusahaan sebelum digital marketing. Nah, sebelum digital marketing dilakukan menggunakan teori di Carl Silver test tahun 98. Dalam langkah-langkah terdiri 3 jenis: product karakteristik, familiarity and confidence, dan terakhir yaitu customer attribute. Yang pertama tadi produk karakteristik. Apa itu? Apa kita harus mencicipi atau produk-produk kita? Bisa jadi. Karena apa?
yang kita cicipi atau kita coba barangnya, itu membuat mereka merasa, oh ini real pick nih, oh ini sesuai dengan apa yang mereka rasakan, coba deh aku pengen tahu deh rasanya gimana gitu kan. Nah itu salah satu peningkatan dalam penjualan kita. Yang kedua tadi familiarity and confidence. Produk kita sudah lama atau tidak, atau sudah banyak yang kenal atau enggak, nah kita nggak tahu. Nah lanjut, consumer attribute. Konsumennya ini mau beli online atau offline atau secara fisik gitu. Nah kayak saya HP Narzo 20 itu memang dari awal dia pengen menjual online atau offline. Kalau emang online ya online aja, offline ya offline aja. Kalau emang offline ya kemungkinan orang yang menjual kembali begitu. Lalu tentukan target dari hubungan perusahaan atau toko, yaitu dari kontak yang maupun customer lama maupun customer baru. Targetnya hubungan mana perusahaannya gitu atau tokonya lah gitu ya. Lanjut, segmentasi melalui perorangan. Segmentasi melalui perorangan, umur, jenis kelamin, kelompok sosial, lokasi pedesaan maupun perkotaan, itu kita harus lihat gitu loh, dari perorangannya aja gitu, kita harus mendata gitu loh. Lanjut, interaktif, saling komunikasi. Nah bagaimana caranya? Ya udah kita sediakan sumber daya marketingnya itu dengan komunikasi, nah secara instan gitulah bisa dibilang. Melalui apa? Bisa melalui email, melalui telepon, melalui apa saja yang penting bisa komunikasi dengan pembeli atau customer kita menjadi lebih baik. Selanjutnya kita bisa lebih memikirkan bagaimana kebutuhan customer kepada kita sebagai perusahaan atau toko. Bukan hanya perusahaan atau toko yang membutuhkan, namun juga sebaliknya. Nah, kamu juga begitu. Customer itu butuh kita juga butuh mereka. Pastinya kita lebih butuh mereka untuk peningkatan kita dalam penjualan kita, dalam apa kita biar kita tuh laris kan penjualan kita atau mungkin bisnis kita, toko kita lah gitu. Apalagi kalau kamu ingin bangun perusahaan, kita sangat butuh pastinya. Dari mana ada peningkatan dalam bisnis jika mereka nggak butuh kita begitu. Nah yang dimaksud tadi itu ada disebut dengan namanya macro environment begitu. Nah itu yang dikatakan dari teori De Silver Estates, dikatakan tahun 98 begitu. Diharapkan sih kalian bisa terapkan dalam bisnis yang bertujuan ya sama juga, itu adalah strategi dan juga isu manajemen. Kalau nggak kita lakukan ya gagal total, bukan gagal total juga, tapi kita nggak ada pengalaman yang kita dapatkan begitu. Baik, kita masuk ke bagian pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan 14. Nah di pertemuan yang ke-14 ini itu tentang karakteristik proses strategi pada digital marketing. Tentang karakteristik konsumen, membahas webografik, yaitu calon konsumen menggunakan akses metode apa, laptop atau smartphone. Nah itu dia, calon konsumen ini dia menggunakan laptop atau smartphone. Kita harus menentukan juga, kita harus tahu. Kalau zaman sekarang sih namanya kita menggunakan IP, kita bisa tahu dia pakai device apa gitu loh. Nah terus pas kita masukkan iklan, dia sampai mana berhenti melihat video iklan kita begitu. Dia browsing di internetnya berapa lama begitu kan. Lalu personas, yaitu public figure dan juga brand ambassador. Orang tersebut dia memfollow orang siapa saja gitu. Jadi kita harus bisa tentuin dia bakal follow siapa saja.
Jadi kita bisa gampang buat endorsement. Misal dia kalau follow artis, kita bisa minta endorse aja ke bagian artis itu, biar banyak orang-orang yang melihat produk yang kita jual, produk kita pasarkan begitu. Ini ada 4 model konsumer, tolong diperhatikan. 4 perilaku konsumer, yaitu informasi, yang kedua hierarki, dan yang ketiga multi channel dan trust based model. Lalu kita yang pertama tadi adalah informasi. Nah, bagaimana konsumer menjadi suka dengan kita? Dengan pencarian sesuai kebutuhan. Nah, pastinya kita sudah tahu ada perilaku konsumer seperti ini. Ya, pastinya kita harus banyak perubahan dalam produk kita atau mungkin penjualan kita. Dia suka di mana? Pencarian apa yang dia suka? Kalau memang dia cewek, pastinya dia lebih ke aksesoris wanita atau mungkin makeup atau mungkin kesehatan. Nah, kalau pria pastinya dia ke gadget, ke fashion, atau mungkin aksesoris, begitu. Nah, jadi kita bisa sesuaikan kebutuhan mereka. Lalu yang kedua, konsumer ini perilakunya hierarki. Apa itu hierarki? Yang nggak paham jadi tahu untuk user atau konsumer. Nah, itu dia. Kayak misalnya ada cewek yang nggak tahu mau pakai makeup apa, gara-gara kita kasih tahu produk ini itu, dia bakal mengetahui, oh ya udah pak, kak, nah saya beli gitu kan. Itu adalah yang nggak tahu jadi tahu. Itu namanya perilaku customer yang hierarki, yang dia ingin bertanya. Lalu yang ketiga itu multi channel dan trust based model. Nah, kita ada di kuadran mana? Misal sendiri gitu, misal avoiders, seperti iklan isi form gitu ya, tidak mau user atau konsumer, apa dia yang nggak sukanya gitu loh. Nah, itu banyak kita ngasih saran lah, berarti deh kan, ngasih solusi, saran ke kita gitu. Jadi ada perubahan. Jadi ada juga perilaku consumer kayak gitu ada. Jadi kita harus tahu. Nah, self direction, mencari informasi sendiri, ada juga kayak gitu, mencari informasi sendiri. Nah, itu yang terakhir ya, self direction itu mencari informasi sendiri. Dia mau mencari informasi sendiri, kayak gimana caranya? Buka YouTube, atau mungkin teman-temannya, atau mungkin dari kerabat-kerabatnya begitu. Lalu delegator menjadi pendukung, begitu ya, delegator menjadi pendukungnya. Dan terakhir tuh validator, yaitu ikut-ikutan atau dari teman online. Nah, termasuk orang-orang yang ingin membeli sesuatu itu ikut-ikutan, kayak melalui saya beli HP, saya ikut Realme, teman saya ikut Realme juga. Jadi kayak saling berdampak, sama-sama menggunakan hal yang sama. Jadi agak bisa dibilang kita sama-sama menggunakan itu, tahu di mana minus dan plusnya, begitu. Mungkin di pertemuan ini ada tambahan di bagian pertemuan 13 dan pertemuan 14. Mereka di video ini sangat berpotensi dalam penjualan kita, apalagi di bagian karakteristik seseorang. Kita harus mengetahui psikologi mereka. Nah, banyak ciri-ciri perilaku itu kita tidak tahu, sampai kita jadi emosi, sampai kita jadi berpikir itu aja tanyanya gitu kan. Atau mungkin mereka kayak nggak bisa melihat sesuatu hal yang udah kita cantumkan. Mereka inginnya dikasih tahu, tapi mereka nggak baca apa di detail di dalam yang kita sudah kita iklankan begitu. Itu juga kita harus tahu perilaku customernya. Kadang kita jengkel, tapi ya gimana, ya customernya memang seperti itu kan. Nah, lalu kita mengatur strategi di kita marketing itu juga kita harus terapkan dalam diri kita, dalam bisnis kita, dalam apalagi kita bukan perorangan, bisnis sama teman atau mungkin sama tim.
Kalau sendiri mungkin kamu bisa terapkan ini sendiri, tapi kalau sama teman mungkin kalian bisa berumbuk atau bisa saling saling membuat isu apa namanya pemikiran baru dalam membuat planning yang baik dalam meningkatkan bisnis kalian begitu. Nah, di bagian pertemuan 13 tadi itu kan ada namanya isu kan, isu manajemen. Nanti di bagian isu manajemen itu pun segmentasi pun juga kita harus tahu mau di mana yang kita dapatkan customer itu, kita harus ambil datanya. Bukan berarti ambil data kayak kakak nomor nik, bukan, tapi kita harus tahu yang mana targetnya gitu, yang mana. Nah, manajemen, manage, atur, mengatur. Nah, kalau kita kurang interaktif dalam sama customer, jadi kita kurang dalam peningkatan. Bukan berarti interaktif tuh kita membuat customer tuh sama kita sama dia saling deketan, bukan, tapi bikin mereka itu senyaman mungkin. Nyamannya bukan nyaman seperti PDKT-an, tapi nyamannya itu mereka mau gitu mengetahui produk-produk yang kita jual, apalagi orang yang sudah membeli sama kita tetap mau dengan kita begitu. Nah, mungkin sekian dari video saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, apalagi dalam keterlambatan saya dalam video dikarenakan ada beberapa hal di bagian media perantara saya yaitu laptop. Semoga semua dimudahkan oleh dosen saya Pak Angga Pratama selaku dosen mata kuliah ini. Terima kasih Bapak di semester ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.